Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kemampuan kita dalam menelaah sebuah kesempatan adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan untuk membentuk generasi yang super. Maksudnya generasi yang mempunyai prinsip yang jelas, mempunyai kaidah yang jelas, mempunyai akhlak, mempunyai muamalah yang bisa menunjukkan bahwa berikutnya merupakan medan untuk bisa membuktikan juga bahwa mereka lebih baik daripada kita. Dalam bahasa Jawa sering disebut taruno ngungkuli bopo. Yang muda lebih bagus daripada yang tua. Tetapi ketika salah pilih dalam menentukan kondisi, maka tentu peribahasa atau jargon atau kalimat-kalimat yang seperti taruna ngungkuli bopo ini tadi akan tertolak karena kemampuan orang tua yang tidak maksimal memompa semangat, motivasi, atau apapun menjadikan mereka menjadi generasi yang melempem, menjadi generasi yang tidak tahan banting, menjadi generasi yang cemen, yang mudah terpengaruh oleh sana-sini. Karena apapun itu perlu harus kita pahami sama-sama bahwa media sangat berpengaruh terhadap aktualisasi diri dari anak-anak kita, dari pribadi kita, dari orang-orang yang terdekat dengan kita. Ketika eksploitasi itu bernilai positif, maka semuanya akan bisa menjadi lebih baik. Tetapi ketika ada peribahasa nila setitik rusak susu sebelanga, itu menjadi sesuatu yang akan sangat rugi. Padahal kapasitas orang itu ada 9 kebaikan yang dilakukan, tapi ada satu kesalahan yang dilakukan juga. Maka yang 9 itu akan terhapus. Dan yang satu yang akan diingat. Maka ini menjadi PR kita sama-sama. Terkait dengan hal ini, pendidikan itu sangat menentukan garis kemajuan untuk menentukan masa depan dari siapa yang dididik dan siapa yang mendidik. Maka kadang-kadang popularitas dalam pendidikan itu juga dibutuhkan. Misalnya dulu ada istilah sekolah unggulan, ada sekolah non unggulan, ada sekolah favorit. Itu dibutuhkan kadang juga secara langsung atau tidak langsung itu prestis juga bagi orang tua. Karena pada saat ini adalah rame-ramenya untuk mencari sekolahan yang baik. Sebenarnya bahasa saya adalah mencari sekolah-sekolah yang tepat. Tidak hanya sekedar baik, tetapi tepat. Termasuk juga membentuk generasi yang tidak sekedar pinter, tapi juga benar. Karena orang-orang terdahulu kita yang mungkin mempunyai jabatan tertentu, yang korupsi atau koruptor itu adalah rata-rata orangnya pinter. Orangnya mempunyai gelar akademis yang tidak main-main. Ada yang S3, ada yang S2, kalau S1 itu umum ya, banyak. Tapi ada juga yang profesor juga korupsi. Yang magister juga korupsi, PhD juga korupsi. Artinya apa? Gelar tidak akan berfungsi, berarti apa-apa, apalagi itu gelar akademik, sepanjang akhlaknya tidak tertata dengan baik. Saya sering menyampaikan istilah noto ati, noto rogo. Hatinya ditata untuk bisa memegang prinsip kuat bahwa kegiatan-kegiatan apapun yang dilakukan adalah diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Notorogo artinya lebih ke arah profesional.
di mana kita bertugas. Kalau jadi pengurus sebuah organisasi, institusi, ya jangan menjadi penguras. Harus mau ngurusi dan tidak menjadi urusan. Apakah berbeda kalimat-kalimat itu? Ya sangat beda. Pengurus ingin memperkaya dirinya sendiri sehingga dia menguras harta institusi atau organisasinya untuk memperkaya diri sendiri. Oh, ini bukan diri sendiri kok Pak, tapi untuk keluarga. Ya, maka timbullah istilah KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Dan ketika anak hanya berfungsi cerdas secara intelektual, maka dia akan memikirkan apa yang bisa diambil untuk kepentingan ke depan. Biaya yang besar, pendidikan yang tinggi, kalau tidak diimbangi dengan akhlak yang kuat, maka tentu akan berbelok arah. Yang tadinya harus bernilai membangun, bisa juga berbalik arah menjadi merusak. Yang harusnya mendukung pemerintahan, akhirnya jadi merusak pemerintahan. Apakah ada? Ya mungkin ada. Termasuk ketika kita lebih spesifik lagi adalah bagaimana menciptakan pendidikan yang baik untuk teman-teman, saudara-saudara yang berkesempatan anaknya ingin ke pesantren, carilah pesantren-pesantren yang jelas, yang sudah mempunyai nilai kapasitas dan nilai kualitas yang baik. Apakah ada? Sangat banyak. Kadang orang hanya suka dengan sesuatu yang baru, padahal kita belum tentu mengerti apakah pondok pesantren yang baru ini mempunyai kualifikasi yang baik sebagaimana pondok pesantren yang tua atau yang lama, misalnya Lirboyo, Ploso, Tebuireng, kalau di Magelang ya Tegalrejo, di Jogja ya Kerapia. Mengapa saya menyebutkan itu? Karena saya tahunya pondok pesantren yang tua baru itu. Yang jelas-jelas orang-orangnya terpercaya. Maksudnya ketika memimpin sesuatu, jelas tidak pernah ada kasus lah ini dan itu. Sekarang ada banyak pondok pesantren yang orientasinya berbeda. Bahkan informasi dari BNPT, ada pondok pesantren yang sudah terpapar dengan radikalisme. Jumlahnya tidak main-main. Yang tercatat dari Komjen Boy Rafli yang dulu pernah disampaikan itu ada 198. 198 pondok pesantren sudah terpapar radikalisme. Kalau pondoknya saja sudah kena radikalisme, apalagi kita yang di luar pondok pesantren, tentu akan sangat mudah. Kembali kepada proses ini, bahwa pendidikan itu sangat benar dan kita harus bersyukur karena kita menganut agama Islam. Saya sangat bersyukur karena orang tua saya, mbah-mbah saya beragama Islam. Kenapa? Karena keautentikan Al-Quran sudah tidak diragukan. Sejak zaman Kanjeng Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak orang yang sudah menghafal karena teori pada saat itu Al-Quran baru dibukukan pada saat Khalifah Umar dan Khalifah Utsman. Maka namanya ada Rasul Utsmani, Mus'af zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman ibnu Affan. Dan ada museumnya. Ketika kita sekarang apa iya Al-Quran? Ya iyalah, sudah terjamin. Karena sudah ada kalimat dzalikal kitabul la raiba fih hudal lil muttaqin. Di dalam kitab ini sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Ini atau itu kitab atau kitab itu dzalikal kitabu, di dalam kitab itu sudah tidak ada keraguan di dalamnya. Petunjuk bagi orang-orang yang takwa. Penghafal Al-Quran sudah banyak. Di pondok-pondok pesantren sudah banyak orang yang menghafalkan Al-Quran.
Karena apa? Karena Al-Quran itu adalah kitab yang paling orisinil. Kitab samawi yang Allah sendiri menjanjikan akan menjaga Al-Quran. Caranya dengan memperbanyak orang yang bisa menghafal Al-Quran. Sekarang bahasa saya sudah belerah. Sangat banyak orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan di kabupaten, kota, se-Jawa Tengah tidak kurang dari 25.000 penghafal Al-Quran. Itu yang tercatat. Belum yang tidak tercatat. Belum yang di Jawa Timur. Lebih dari 50.000 orang. Artinya kalau ada orang yang mungkin percetakannya nakal. Ingin mengubah kalimat, satu kalimat saja. Atau satu huruf dikurangi saja. Ketika dibacakan Al-Quran itu, maka akan diketahui cepat oleh orang-orang yang menghafal Al-Quran atau hamilul Quran, hamalatul Quran. Sehingga kita harus bangga. Karena ketika ada satu huruf saja yang dikurangi atau ada satu kalimat yang dikurangi dalam satu surat, itu akan diketahui dengan cepat. Hitungannya tidak hari, tapi mungkin jam. Apalagi sekarang medsos, ada banyak media sosial. Kalau ada cetakan-cetakan yang salah, maka bisa dikondisikan. Maka kita harus memahami ini sebagai sebuah keberuntungan. Bukan masalah keramat gandul. Keramat gandul itu keramat yang kita mengacu pada mbah-mbah kita. Oh, mbah kita ini pintar. Nah, kita senang terhadap itu. Tapi mbah kita itu bisa menjadi keramat atau tidak, bisa mempunyai nilai religius yang tinggi atau tidak, tergantung cucu dan buyutnya. Jadi sehingga ada hal-hal yang positif yang harus dilakukan. Jadi dunia ini merupakan titipan. Dan titipan terbesar adalah harta terbesar kita adalah anak cucu kita. Anak kita. Maka harus dimengertikan dengan Al-Quran. Maka satu kondisi. Memilih pondok pesantren, memilih pendidikan, memilih sekolah, harus benar-benar sekolah-sekolah yang tepat. Apalagi saat sekarang, saat ajaran baru seperti ini. Monggo, orang tua harus bijak. Tidak hanya sekedar mempedulikan prestis, tapi juga kualifikasi pendidikan seperti apa. Ini kurikulumnya sudah rata. Sudah semua sama, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum apa sajalah. Artinya sudah banyak. Tapi yang paling penting, mari kita bentuk generasi yang pinter dan benar. Pinternya dengan mempelajari sisi akademis, tapi benernya tahu tentang agama. Jadi ada remnya. Oh, ini makanan ini halal. Oh, tapi kalau nyolong ya haram. Gitu. Jadi harus dikondisikan. Kalau mencuri, ya haram. Tapi kalau izin, ya mungkin kalau diperbolehkan ya jadi halal gitu. Jangan kayak guyonan pada saat lalu. Ada Pak Kiai. Pak Kiai, ya putra panjenengan main Pak. Astagfirullah. Tapi menang Pak. Alhamdulillah. Jadi jangan ketika menang terus bilang Alhamdulillah. Ya kalau main ya namanya perbuatan haram ya. Tetap harus dikondisikan untuk dilarang. Maka yang paling penting mari mencari pendidikan yang tepat. Mencari pondok pesantren yang tepat. Mencari kiai-kiai yang tepat. Yang nantinya akan dipertanggungjawabkan di dunia dan akhirat. Maka kalau mencari pendidikan, jangan sembarang. Kalau tidak tahu, tanya. Tanya kepada siapa? Tentu kepada orang yang tahu. Tanya pada ahlinya. Supaya kehidupan lebih berarti dan lebih bermanfaat. Sesal dahulu pendapatan, tetapi sesal kemudian tentu tidak ada gunanya. Semoga kita digolongkan sebagai orang yang mampu mensikapi dan mampu menghadapi sesuatu dengan sabar dan ikhlas, serta anak-anak kita mampu ikhlas untuk mendapatkan pendidikan-pendidikan yang manfaat, baik dalam kehidupan dunia dan bekal di akhirat kelak. Amin Allahumma amin. Yang terakhir, mari kita mendoakan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin sedang terkena permasalahan, baik ekonomi, mungkin kebutuhan mendesak, tapi belum kunjung tiba,
apa yang harus dikondisikan. Mudah-mudahan di saat ini Allah memberikan kemudahan terhadap kepentingan dan kebutuhan sehingga apapun kesulitan kita atas doa-doa yang disampaikan oleh kita semua ini, baik yang sudah bergabung maupun yang akan segera bergabung, tentu akan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga upaya dari teman-teman, dari sahabat yang mungkin membagikan ini kepada teman-teman yang lain, sehingga teman kita atau saudara kita mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan yang terbaik untuk kita. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.